Hai, cerita ini terjadi pada tahun 2016 akhir bulan Oktober. Masih dengan aku Langit. Pada cerita ini, aku sudah menjadi seorang karyawan di salah satu rumah sakit baru di Kota B. Aku lanjut ke cerita ini dulu ya teman-teman. Sebenarnya cerita horor semasa aku kuliah banyak banget. Tapi aku perlu izin dulu pada teman-temanku yang juga ikut serta dalam ceritanya. So, sambil nunggu teman-temanku konfirmasi izinnya, kita lompat ke cerita ini dulu. Seperti biasa, untuk nama, tempat, dan kota aku samarkan ya. Dan bagi kalian yang tahu, tolong dirahasiakan. Setelah lulus kuliah, tidak selang lama aku mendapatkan tawaran pekerjaan di salah satu rumah sakit baru di Kota B. Sehari setelah wisuda, aku langsung berangkat ke Kota B. Singkat cerita, dari mulai tes, interview, dan training telah selesai, sampailah di hari dinas malam pertamaku. Aku bekerja di bagian instalasi gawat darurat atau yang biasa disingkat IGD. Sebelum dinas malam pertamaku ini, aku hanya mendapat jadwal dinas pagi dan siang. Aku mendengar banyak cerita mistis dari teman kerjaku yang sudah berdinas malam. Tapi aku cuma berpikir, masa sih sampai segitunya digangguin? Ini kan rumah sakit baru dan bangunan baru, dan ya sampai aku merasakannya sendiri. Jam 8:30 malam aku sampai di rumah sakit. Lanjut untuk operan dinas dengan temanku yang dinas siang. Setelah selesai, semua temanku berkata, Langit, hati-hati ya. Tadi maghrib kita digangguin loh. Awas loh, jangan sendirian ya. dalam hati aku berkata, mulai deh ditakut-takutin. Singkat cerita, setelah sibuk oleh pasien, aku dan dua rekan dinasku, panggil saja Kak Mawar dan Dokter Y. Kami pergi ke front office untuk makan bersama dengan rekan kami yang sedang berjaga di sana. Panggil saja Kak Anggrek. Di tengah asyiknya makan, tiba-tiba alarm di ruang radiologi berbunyi dan pintu ruang radiologi yang berat dan besar banget bergeser sendiri. Sedangkan petugas ruang radiologi sudah pulang dari jam 5 sore. Entah kenapa pada saat itu alarm berbunyi dan pintu ruang radiologi terbuka sendiri, seakan sedang ada pasien di dalamnya. Tapi kedua rekanku bilang kalau itu udah jadi hal biasa. Tepat jam 2 dini hari, kami sedang berbincang ringan. Tiba-tiba, telepon front office berbunyi. Oleh Kak Anggrek langsung diangkat, dan ternyata itu telepon dari Pak Edi, salah satu security di RS tersebut. Pak Edi telepon untuk menanyakan adakah pasien rawat inap di lantai 2. Karena dari pos security terlihat ada 2 orang berdiri mondar-mandir di jendela lorong. Kak Anggrek jawab tidak ada pasien rawat inap untuk malam ini. Seketika Pak Edi pun langsung menutup teleponnya dan berlari menuju kami lalu meminta tolong kami untuk mengantarnya naik ke lantai 2. Aku, Dokter Y, Kak Mawar, dan Pak Edi pun naik ke lantai 2 dengan menggunakan tangga. Sampailah kami di lantai 2. Kami pun menyisir ruangan demi ruangan bersama-sama untuk mencari 2 orang itu. Tapi tidak kami temukan mereka. Kami pun berhenti di depan nurse station. Dan tiba-tiba, alarm bed kamar rawat ruangan nomor 4 berbunyi. Seketika kami pun beranjak bersama-sama ke ruangan tersebut. Kami terkejut sejadi-jadinya karena ketika pintu dibuka, ruangan tersebut berantakan banget. Bantal pasien ada di lantai, kursi tunggu pada kebalik, sampai spray bed pun pada terlepas. Sedangkan kata Pak Edi, waktu operan shift dengan rekannya, ruangan ini rapih banget. Tapi entah kenapa saat itu tiba-tiba berantakan. Dan untuk alarm yang berbunyi, itu karena tombolnya tertekan kasur yang terangkat sendiri dari ranjangnya. Oh iya, by the way, kejadian ini tuh sering terjadi di setiap jam 2.30 dini hari. Dan tidak hanya kamar 4 saja yang sering terjadi hal seperti itu, tapi ada toilet karyawan depan nurse station yang pintu dan lampunya selalu buka tutup dan nyala sendiri. Di saat kami sedang ketakutan dan merasa heran, terdengarlah suara teriakan Kak Anggrek dari lantai bawah. Kami pun bergegas ke bawah dengan mengabaikan ruangan tersebut berantakan dan alarm yang setiap 3 menit sekali berbunyi. Padahal kasur yang menimpa
Tombolnya sudah kami singkirkan, tapi entah kenapa alarmnya masih terus berbunyi. Kira-kira teman-teman tahu nggak kenapa alarm itu berbunyi sendiri? Sampailah kami di front office. Kak Anggrek bersembunyi di bawah mejanya dengan ketakutan sambil nunjuk ke arah lift yang sudah terbuka. Dokter Ye dan Pak Edi pun mengecek lift tersebut, dan Kak Anggrek dengan terbata-bata menjelaskan kenapa dia berteriak ketika kami lagi di lantai 2. Saat itu, Kak Anggrek tengah menulis kegiatan yang telah dilakukannya selama berdinas malam. Tiba-tiba, lift terbuka sendiri dan tidak tertutup lagi. Lalu, pintu ruang instalasi lift yang berada di sebelahnya terbuka dan menutup sendiri, seakan-akan ada yang melemparnya. Lalu berhembuslah angin yang lumayan besar, sampai merobohkan tanaman hias beserta potnya. Padahal, semua pintu tertutup dan tidak memungkinkan untuk ada hembusan angin besar. Pak Edi dan Dokter Ye kebingungan ketika mengecek ruangan instalasi lift itu, karena colokan untuk menghidupkan lift tersebut saja tidak terpasang ke aliran listrik. Sampai akhirnya Dokter Ye dan Pak Edi menyadari, lalu berkata pada kami untuk mengabaikan hal tersebut, karena semakin kita cari tahu, mereka akan terus-terusan menampakkan eksistensinya dan berujung kita yang ketakutan sendiri. Oke teman-teman, sampai di sini dulu cerpen teror minggu ini. Untuk cerita ini aku lanjutkan nanti ya, karena cerita kedepannya semakin seram, sampai-sampai buat aku resign dari rumah sakit tersebut. Happy watching dan see you.